orang-orang ini dipilih sama dewa atau roh orang suci buat jadi tempat tinggal mereka. Sampai paku yang tahu-tahu ada di dalam perut. Oke, karena The Medium udah mulai tayang di bioskop dan banyak juga yang udah nonton, akhirnya makin banyak yang nanya ke gua, "Bang, bahas The Medium, bahas perdukunan di Thailand. The Medium itu kisah nyata bukan sih?" Ya udah, karena udah lama juga kita nggak bahas Thailand, udah sekitar 2 bulan lebih. Jadi ayo kita bahas tentang perdukunan di Thailand, shamanisme di Thailand, di Learning by Googling. Buat yang belum nonton The Medium, tenang aja, gue nggak akan spoiler di sini. Nah, buat yang udah nonton, mungkin nanti lu bisa bandingin tempatnya, dukunnya, ritualnya. Itu serelate apa sih antara yang di dunia nyata sama yang di filmnya. Nah, The Medium ini judul Thailandnya adalah Rangsong. Yang garis besar ceritanya ngangkat tema perdukunan di Thailand yang terjadi di daerah Isan. Apaan tuh Isan? Oke, gue jelasin bentar. Ini udah pernah sih kayaknya, tapi nggak apa-apa, gue jelasin lagi aja. Jadi Thailand itu kebagi jadi 4 bagian. Klang, tengah, Tai, selatan, Nea, utara, sama Isan, timur laut. Nah, daerah Isan ini dipercaya sebagai daerah yang banyak mempercayai hal-hal mistis. Makanya praktek perdukunan di Thailand paling banyak ya di daerah Isan ini. Disusul sama daerah Nea, daerah utara, di posisi kedua. Makanya nggak heran kalau setting film The Medium milihnya di daerah Isan, biar makin relate mungkin. Oh iya, tambahan dikit, di film The Medium ini kira-kira sekitar 60% dialognya itu pakai bahasa Isan, bukan bahasa Thai. Kalau mereka ngobrol ke sesama warga di sana itu pakai bahasa Isan, kalau ngobrol ke kamera baru pakai bahasa Thai. Beda jadi bahasanya. Jadi orang Bangkok kalau nonton The Medium mereka juga mungkin bakal butuh subtitle biar ngerti. Ya perbandingannya kayak misalnya orang Jakarta asli nonton film yang ada bahasa Jawanya. Kayak gitulah kira-kira. Kalau dari daerah Isan yang paling terkenal di kita itu lagu-lagunya. Lagu-lagu bahasa Isan yang orang kita nyangkanya itu bahasa Thailand. Kayak ngetang itu lagu bahasa Isan. Khotot nih kopai pen maling kingkong sanong kongkeng menong menemap malong kongkeng ngongeng neciwite itu lagu bahasa Isan. Perdukunan di Thailand sendiri ternyata banyak jenis dan namanya. Nggak cuma satu nama, dukun. Kalau di Indonesia kan satu dukun udah bisa semua job desk ya. Bisa ngirim santet, ngirim pelet, nyembuhin penyakit misterius, ngeramal masa depan, ngeramal nasib baik orang. Dukun di Indonesia itu bisa semuanya. Mereka multitasking. Kalau di Thailand, jenis-jenis dukunnya kebagi-bagi. Ada Rangsong yang diangkat jadi film The Medium tadi. Ada Modu sama Mopi. Itu 3 varian dukun di Thailand. Bedanya apa aja? Oke, kita bahas satu-satu biar tahu bedanya. Dari Rangsong dulu. Rangsong ini kalau diartiin artinya adalah medium, mediator, perantara. Job desk-nya biasanya mencakup baca masa depan orang, ngasih nasihat soal percintaan atau pekerjaan, sampai menyembuhkan penyakit-penyakit yang nggak bisa disembuhkan secara medis. Ya masih job desk standar dukun lainnya. Rangsong ini awalnya berasal dari kepercayaan Brahmana Hindu yang udah kecampur sama kebudayaan dan kepercayaan di Thailand. Jadi kenapa orang bisa jadi rangsong, bisa jadi medium? Itu karena orang-orang ini dipilih sama dewa atau roh orang suci buat jadi tempat tinggal mereka. Buat jadi tempat tinggal roh-roh ini. Iya, rohnya tinggal di badan lu. Dan ketika orang udah ngerasa dirinya terpilih, dirinya udah kerasukan, tetap harus diadakan upacara khusus dulu biar dia resmi jadi rangsong. Upacara penerimaan roh buat tinggal di badan dia. Ini kalau yang udah nonton pasti relate nih sama ini nih. Nah, yang agak serem, kalau semua proses udah selesai, si roh ini udah fix tinggal di badan lu nggak bakal bisa ngontrol apa aja yang bakal mereka lakuin. Jatuhnya jadi kayak beneran kesurupan ini. Makanya kalau ada orang udah resmi jadi rangsong, di beberapa kesempatan,
Dia bakal berkelakuan seperti roh yang tinggal di badan dia. Tapi ini nggak ngeganggu, karena kerasukannya tujuannya buat membantu orang yang membutuhkan. Pas dia ngasih nasihat atau ngasih obat, itu yang ngomong bukan dia, tapi roh yang tinggal di dalam tubuhnya. Kalau benar ada rohnya. Kenapa gue ngomong gitu? Soalnya nggak sedikit orang yang nganggep rangsong ini sebagai pekerjaan yang menjanjikan dan mudah. Orang datang ke lu minta bantuan, lu tinggal pura-pura kerasukan, pura-pura rohnya datang, ngasih nasihat sekenanya, minta bayaran. Gampang banget kan? Easy money banget. Makanya di Thailand cukup banyak rangsong gadungan yang berhasil nipu banyak orang. Ini kalau gini yang salah siapa? Orangnya apa rangsongnya? ลูกเป็นยังไงก็พยายามโทรติดต่อกับเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังน้องน่ะมีผู้หญิงนุ่งชุดดำอยู่ข้างหลังน้องคนหนึ่งนะหนูก็บอกแล้วจะต้องทำยังไงถึงให้น้องหายเขาบอกว่าเชื่อหนูไหมถ้าเชื่อหนูก็ส่งตังค์มาหนูก็ถามว่าจะต้องทำยังไงเขาก็บอกว่าจะไปซื้อไก่ซื้อผลไม้ขึ้นไหว้ส่งตังค์ไปเท่าไหร่นะฮะ 3,000 Jenis dukun yang kedua itu modu. Yang ini pekerjaannya hampir-hampir mirip sama peramal. Baca masa depan orang sama keberuntungan orang. Modu ini bisa baca peruntungan orang lewat kartu, garis tangan, atau cukup ngeliat muka orangnya. Dan beda sama rangsong yang harus kerasukan dewa dulu atau kerasukan roh suci dulu, modu ini adalah profesi yang bisa dilakukan oleh siapapun. Nggak perlu kerasukan arwah. Cukup punya ilmu ngeramal. เวลาอาจารย์ดูดวงให้กับผู้ที่มาดูเนี่ยอาจารย์ดูด้วยไพ่อะไรครับ ก็จะมีไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลนะคะแล้วก็ดูจากจิตสัมผัสโดยจะมีเสียงบอกหรือบางครั้งก็จะเห็นเป็นภาพแวบ Jenis ketiga adalah mopi. Nah ini yang menurut gue paling cocok sama konotasi dukun di Indonesia. Dukun di Indonesia job desk-nya ngapain aja sih? Selain nyembuhin penyakit aneh sama nyelesain masalah orang. Iya bener, ngirim santet atau pelet. Pokoknya ngirim hal-hal jahat yang diminta manusia A buat dikirim ke manusia B dengan tujuan buat menyakiti atau bahkan membunuh. Nah, ini juga job desk-nya mopi. Termasuk nolong orang yang butuh jasa tamsaneh. Atau di kita dikenalnya pelet. Mungkin ada yang pernah nyoba? Mungkin? Gak apa-apa, jujur aja kita sharing-sharing aja di sini. Prosedurnya, cara kerja tamsaneh ini juga mirip-mirip sama pelet di sini. Jadi si pemohon bakal ngasih barang ke gebetannya. Barang yang udah dijampi-jampi sama mopi. Barangnya diterima, disitulah mantranya mulai bekerja. Nah, iya kan? Mirip-mirip sama pelet di sini kan? Tapi kok gue bisa tahu ya? Santetnya juga mirip-mirip. Kalau di Thailand disebutnya kunsai. Kunsai itu semacam kita ngirim hal-hal buruk, hal-hal jahat ke orang yang kita nggak suka. Bisa penyakit, bisa kesialan, atau bahkan bisa juga sampai paku yang tahu-tahu ada di dalam perut. Nyembuhinnya gimana? Nah, kalau lu kena kunsai, lu kena santet Thailand, nyembuhinnya bisa dengan cara nyari mopi lagi. Nyari mopi yang baik. Mopi yang kerjaannya emang bantuin orang. Yang kerjaannya emang nyabut santet atau pelet dari para korban. Ini di The Medium, mopi yang baik ini juga ada ya. Lu pasti tahu lah orangnya yang mana. Nah, mopi yang baik ini, selain bisa nyembuhin kita dari santet atau pelet, dia juga bisa nyembuhin kita dari penyakit-penyakit yang nggak jelas. Penyakit nggak jelas gimana? Kalau menurut gue sih penyakit yang nggak jelas karena nggak diperiksa ke dokter. Iya, jadi orang-orang jadul di Thailand sama orang-orang yang masih tinggal di pedalaman Thailand, mereka itu kalau sakit lebih percaya sama dukun daripada sama dokter. Karena mereka yakin sakitnya mereka itu bukan karena alasan medis, tapi karena ada setan atau roh jahat yang nempel di badan mereka. Ini masih mirip-mirip kayak di Indonesia sih ya. Selain itu, mopi juga banyak dicari buat bersihin rumah atau tempat apapun yang diganggu sama roh jahat. Dan sekali lagi, bersihinnya pure pakai ilmu dia, nggak pakai kerasukan. Karena kalau udah pakai kerasukan dewa atau roh-roh suci, itu jatuhnya jadi rangsong, bukan mopi. Dan ingat juga, bukan berarti kalau ada tempat yang dirasa dikuasai roh jahat, terus semua orang Thailand bakal minta bantuan mopi. Enggak. Banyak juga orang Thailand beragama Buddha yang lebih percaya buat minta bantuan ke pra atau biku. Minta bantuan mereka ngedoain tempat itu biar arwah jahatnya, biar roh jahatnya pada pergi.
Ini simpelnya kalau di Indonesia pilihannya antara minta bantuan orang pintar atau pemuka agama. Kayak gitu kali ya. Terus kalau udah ngomongin dukun, pasti berhubungan juga sama jimat, sama amulet. Amulet ini, jimat ini bahasa Thailandnya Krang Rang. Thailand lu tahu sendiri kan, jimatnya banyak banget. Satu rumah aja bisa ada beberapa jimat. Beda jimat, beda fungsi. Ada takrut yang bentuknya bisa kalung, bisa gelang. Pokoknya biar nempel di bagian badan yang pengen kita lindungin. Ada juga kata yang dipakai buat bermacam tujuan. Bisa buat proteksi diri, meningkatkan pesona, atau memperlancar bisnis. Ada juga kumantong yang fungsinya buat membawa keberuntungan. Tapi ingat, kalau ada orang Thailand yang punya jimat, itu belum tentu mereka dikasih sama dukun. Bisa juga mereka dikasih sama kuil tempat mereka beribadah. Kuil Pimak aja, kuil hantu tradisional di Thailand, itu mereka punya jimatnya sendiri. Nah, kalau lu penasaran cerita lebih detail tentang Pimak atau hantu-hantu tradisional Thailand lainnya, ini pernah gue bahas di video gue yang ini. Mantap, marketing. Terus balik kayak di awal tadi gue bilang, eksistensi dukun-dukun di Thailand ini udah tinggal tersisa di daerah-daerahnya. Kalau di kota-kota besar kayak Bangkok, ya mereka masih ada, tapi udah susah banget. Sikap masyarakatnya tentang dukun ini juga beda-beda. Atau nggak usah masyarakatnya deh. Di antara para dukunnya sendiri, dalam menilai satu sama lain, itu pendapat mereka juga beda-beda. Terutama antara Mopi dan Rangsong. Nah, gue suka nih kalau udah seteru gini nih. Contohnya orang ini, doi namanya Mopla. Dia ini Mopi atau dukun yang terkenal banget di Thailand. Jatuhnya dia dukun baik. Karena selalu ngebantu orang-orang yang datang bawa penyakit aneh ke tempat dia. Dan proses-proses penyembuhannya ini selalu dia upload, selalu dia jadiin konten di channel YouTube-nya dia. Ini channel YouTube-nya. Banyak juga subscribernya ya. Apa gue mulai ngedukun aja? Mopla ini nggak percaya sama Rangsong. Dia nggak percaya ada orang yang bisa dirasukin dewa atau roh suci. Jadi di setiap konten dia, misalnya dia lagi live Facebook tuh, ya udah, dia bakal live praktek tapi sambil ngegibahin Rangsong. Yang menurut dia cuma sekumpulan orang-orang halu. Antara orang gila atau emang orang yang pure bohong aja udah buat dapet duit dengan mudah. หมอปลารู้จักไหม ไม่รู้จักพี่ ไม่รู้จัก ผมจะไม่รู้จักร่างทรงกับหมอดูพี่ เพราะสองอาชีพเนี้ยไม่ถูกกับผมครับ Masalah ini sempat jadi ramai banget karena rangsong-rangsong di sana pada tersinggung sama Mopla. Sampai akhirnya mereka debat di stasiun TV. Mopla sendiri debat ngelawan 6 orang rangsong. Sumpah ini nontonnya kocak tapi seru anjir. มันเป็นเรื่องที่อะไรมันเป็นการแสดงมันไม่ใช่ละครนะพี่มันชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครที่มาแสดงโกหกหลอกลวงเฮ้ยกูมีองค์นะ คุณบอกว่าองค์ไม่มี เทพไม่มี คุณมีเครื่องพิสูจน์ไหมหมอปลา มันจะมีได้ไงพี่ อ้าว เป็นเรื่องมัน แล้วคุณพูดได้ยังไงแบบเนี้ย Terus yang kocak, pas debatnya udah makin panas, salah satu rangsong udah makin emosi, sama Mopla malah ditanggepin begini. เดี๋ยวต้องหยาบคายเนี่ยพูดเอง ห ด้วย ยุดเดี๋ยว เดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะ Nah, sekarang gue mau cerita dikit. Pas gue lagi googling, nyari perbedaan antara Mopi sama Rangsong, gue masuk ke salah satu forum berbahasa Thailand yang bahas perbedaannya ini. Terus di situ gue baca komen-komennya, dan komen-komennya ini kocak-kocak sih. Isinya tuh kayak nggak ada bedanya, dua-duanya sama-sama tukang tipu. Itu ngakak gue waktu baca. Tapi ya itu berarti salah satu kesamaan antara orang Thailand sama orang Indonesia. Sebagian masyarakatnya udah sadar, tapi sebagiannya lagi masih dalam pengaruh mindset, logika, mistika. Apaan tuh? Kalau menurut Tan Malaka dalam buku yang berjudul Madilog, logika mistika adalah cara berpikir yang menganggap bahwa semua hal yang terjadi itu disebabkan oleh pengaruh hal-hal gaib. Cara berpikir yang bikin orang Indonesia susah maju. Jadi dalam berpikir, masih banyak orang kita yang pola pikirnya itu dipengaruhi oleh hal-hal nggak masuk akal. Kayak roh, tahayul, atau ramalan. Nah ini ke bawah sampai sekarang, sampai zaman modern. Dan menurut gue ini juga mungkin yang bikin orang kita lebih percaya sama hoax atau konspirasi-konspirasi tanpa dasar. Ini kan juga gaib ya. Data dan faktanya gaib. Ya sekarang yang masih percaya hal-hal gaib juga masih ada sih. Gak usah jauh-jauh lah. Pasti lu pernah lihat kan? Ada orang pengen bikin acara. Terus biar acara yang gak kena ujian, akhirnya mereka minta tolong pawang hujan. Mau ujian, doa minta dilulusin. Tapi doanya ke makam leluhur. Tes CPNS aja masih banyak yang bawa jimat. Sekalinya nggak lolos, nyalahin pengawasnya, nyalahin posisi duduknya. Dari sini kan kelihatan ya, masih banyak orang kita yang emang selalu mengharapkan hasil instan. Nggak mau usahanya, tapi mau berhasilnya.
Ini jadi berat ya. Tapi seriusan, mindset logika mistika ini yang akhirnya bikin orang-orang kita jadi gampang pasrah. Kalau ada apa-apa, kalau terjadi sesuatu, yang dicari selalu alasan dari luar dulu. Bukannya introspeksi diri dan meningkatkan kualitas diri. Segitu zaman pas pengaruh luarnya cuma roh, ramalan, sama tahayul. Gimana sekarang ditambah sama konspirasi sama hoax? Ya kelar udah. Makin berasa mindset logika mistikanya. Ya akhirnya menurut gue warisan mindset logika mistika ini yang harus kita lawan. Kita lawan dengan membiasakan diri berpikir logis dan empiris. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang perdukunan di Thailand. Sama nyambung dikit ke logika mistika orang kita tadi ya. Gimana kalau menurut lo? Apakah cukup relate sama film The Medium? Silahkan tulis di komen. Kalau lo mau revisi, kali gue ada salah, atau lo mau nambahin, atau lo mau nanya yang ada di video, juga bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir menjadi semua usaha